Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rindi Andika, SIMM. Saya salah satu dosen program studi manajemen Fakultas Social Science Universitas Pembangunan Pancabudi. Dalam hal ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ajarkan yang berbobot 3 SKS, yaitu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang biasanya dipelajari di semester genap. Selanjutnya, yang pertama kali saya akan paparkan deskripsi mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia adalah salah satu mata kuliah wajib yang diambil oleh mahasiswa program studi manajemen. Adapun deskripsi mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia ini adalah mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia ini memberikan pengetahuan teknik dan aplikasi yang komprehensif tentang manajemen sumber daya manusia. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai pokok-pokok utama dalam bidang sumber daya manusia. Dengan demikian, diharapkan agar mahasiswa memperoleh pemahaman mengenai berbagai konsep dasar dan penerapan manajemen sumber daya manusia sebagai bekal untuk terjun ke dalam dunia usaha atau kerja. Selanjutnya, adapun capaian pembelajaran mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami definisi, fungsi, dan tujuan manajemen sumber daya manusia, urgensi manajemen sumber manusia dalam organisasi, dan berbagai paradigma manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, mahasiswa mampu merencanakan kebutuhan sumber daya manusia sesuai dengan desain pekerjaannya. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis urgensi dan tahapan-tahapan dalam rekrutmen, seleksi, dan penempatan tenaga kerja. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis dan menyusun rencana pelatihan dan pengembangan untuk tenaga kerja. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis kinerja sumber daya manusia. Selanjutnya, materi pembelajaran manajemen sumber daya manusia adalah diawali dengan sebelum masuk perkuliahan kita akan membahas tentang kontrak kuliah, di mana ini kita akan membahas proses perkuliahan, di mana kita akan menjelaskan di situ kontrak perkuliahan, masa pertemuannya, dan ada juga di universitas kami biasanya kita bilang dengan budaya organisasi, di mana kampus ini menerapkan budaya bersih dan budaya hemat energi. Adapun materi yang kita akan bahas yaitu yang pertama, konsep manajemen sumber daya manusia, perencanaan sumber daya manusia. Yang ketiga, rekrutmen sumber daya manusia. Yang keempat, seleksi sumber daya manusia. Yang kelima, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang keenam, perencanaan karir. Yang ketujuh, konflik kerja. Yang ke-9 itu prestasi kerja. Yang ke-10 penilaian kinerja. Yang ke-11 disiplin kerja. Yang 12 motivasi. 13 itu ada kepemimpinan. 14 dan 15 itu ada kompensasi. Selanjutnya kemudian pada pertemuan ini untuk mencapai CPMK-nya yang kita bahas yang pertama di pertemuan pertama yaitu konsep manajemen sumber daya manusia.
Ini sub CPMK-nya mahasiswa mampu untuk memahami dan menjelaskan terkait konsep pengertian manajemen sumber daya manusia. Untuk pertemuan kedua yaitu perencanaan sumber daya manusia. Sub CPMK-nya ialah mahasiswa mampu merencanakan kebutuhan SDM-nya sesuai dengan desain pekerjaan. Yang ketiga, rekrutmen sumber daya manusia. Sub CPMK-nya itu memahami dan menjelaskan terkait rekrutmen merupakan salah satu upaya dalam mencari sumber daya manusia yang berkualitas. Yang keempat yaitu seleksi sumber daya manusia. Untuk sub CPMK-nya ialah mahasiswa mampu untuk memahami dan menjelaskan terkait pengertian tahapan seleksi, tes kerja, tes wawancara. Selanjutnya pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Dengan sub CPMK-nya, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan terkait pengertian pelatihan dan pengembangan dan jenis-jenis pelatihannya. Selanjutnya perencanaan karir. Untuk sub CPMK-nya ialah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan terkait pengertian perencanaan karir, istilah-istilah dalam perencanaan karir, dan manfaat perencanaan karir. Selanjutnya konflik kerja. Untuk sub CPMK-nya ialah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian dan bentuk konflik dalam perusahaan dan jenis-jenis konfliknya. Untuk pertemuan ke-8 yaitu kita melaksanakan ujian tengah semester. Untuk pertemuan ke-9 yaitu prestasi kerja. Untuk sub CPMK-nya, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian dan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja serta arti pentingnya tujuan prestasi kerja. Yang ke-10 penilaian kerja. Sub CPMK-nya ialah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian tujuan dan kegunaan aspek-aspek indikator untuk penilaian kinerja. Selanjutnya disiplin kerja. Untuk sub CPMK-nya ialah mahasiswa mampu melakukan aspek dan pengukuran dan faktor-faktor yang mempengaruhi indikator macam-macam disiplin kerja dan hubungan antara disiplin dengan produktivitas kerja. Selanjutnya materi motivasi. Sub CPMK-nya ialah mampu menjelaskan pengertian dan dapat mempelajari ciri-ciri faktor yang mempengaruhi dari teori motivasi. Selanjutnya untuk materi kepemimpinan. Untuk sub CPMK-nya ialah mahasiswa mampu memahami pengertian kepemimpinan dan gaya kepemimpinan dan sifat-sifat dan tugas kepemimpinan. Selanjutnya untuk pertemuan 14 dan 15 itu kita membahas dalam materi kompensasi, yaitu dengan subjudul CPMK-nya mahasiswa mampu merencanakan tujuan faktor yang mempengaruhi sistem indikator asas dan karakteristik kompensasi. Untuk pertemuan 16 kita akan melaksanakan ujian akhir semester. Itulah gambaran pembelajaran perkuliahan manajemen sumber daya manusia yang saya ampu selama semester berjalan. Selanjutnya, sistem pembelajaran. Adapun sistem pelajaran yang diterapkan oleh Universitas Pembangunan Pancabudi yaitu menggunakan sistem hybrid, di mana menggunakan dua sistem yaitu sistem offline dan online. Untuk sistem offline kita sudah ditentukan oleh pihak universitas untuk jadwal, hari dan tanggal dan jamnya. Untuk sistem online saya menggunakan halaman LMS dari pihak kampus yang dinamakan dengan LMS elearning.ac.id. Dalam LMS learning.pancabudi.ac.id, dosen dan mahasiswa sebagai wujud untuk tindak lanjut setiap pertemuan memuat bahan pembelajaran, video pembelajaran, forum diskusi, absensi, dan tugas mandiri ataupun kuis di setiap pertemuan perkuliahan. Selanjutnya,
Dalam perkuliahan, saya juga menjalankan beberapa saluran komunikasi. Yang saya gunakan yang pertama menggunakan Zoom Meeting dan Google Meet. Ini dilakukan untuk berinteraksi langsung dengan mahasiswa dalam menjelaskan materi-materi pembelajaran. Selain ini, media Zoom juga biasanya digunakan untuk berdiskusi langsung terkait keaktifan mahasiswa dalam menyikapi topik-topik perkuliahan di akhir perkuliahan. Selanjutnya, strategi kedua adalah dengan case metode atau collaborate learning dengan memberikan contoh kasus secara berkolaborasi terkait sumber daya manusia serta pemberian kuis yang dapat didiskusikan agar mahasiswa lebih semangat dan semakin termotivasi dalam mempelajari materi pembelajaran manajemen sumber daya manusia. Bentuk interaksi lainnya juga dengan menggunakan WhatsApp group kelas untuk diskusi terkait kendala-kendala selama proses perkuliahan. Selanjutnya ini membahas tentang sistem penilaian mata kuliah. Sistem penilaian mata kuliah, pelaksanaan asesmen dalam pembelajaran. Dalam proses ini, bagaimana cara saya melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa. Di awal pertemuan saya menjelaskan bobot penilaian dari mata kuliah ini, yaitu etika atau kehadiran 10%, kuis 10%, tugas 10%, dan ujian tengah semester 30%, serta ujian akhir semester. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah manajemen sumber daya manusia secara daring dengan aplikasi Zoom. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi abang dan kakak. Salam sehat kita semua. Ini kita pertemuan kelima ya, akan membahas tentang pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Sebelumnya masih ingat nggak untuk pertemuan keempat kita membahas apa? Siapa yang masih ingat pertemuan sebelumnya? Tentang pengertian seleksi, tahapan dalam seleksi dan tes kerja atau wawancara, Pak. Ya, terima kasih Siti Khaliza. Nah, selanjutnya setelah seleksi kita akan membahas pelatihan dan pengembangan. Selanjutnya, sebelum ke materi, ada yang tahu seberapa penting pelatihan untuk organisasi atau individu? Ada yang bisa jawab? Seberapa penting? Pak. Yang pertama menurut saya itu Pak, perusahaan itu akan dapat mempersiapkan tantangan yang akan datang. Kemudian perusahaan juga mampu beradaptasi dengan cepat dalam kemajuan teknologi maupun alat-alat baru. Terus juga perusahaan dapat mempersiapkan karyawan untuk kenaikan jabatan dan mampu bersaing dengan pesaing-pesaingnya. Gitu Pak. Oke, terima kasih Arunisa. Selanjutnya ada lagi menambahkan pendapatnya? Izin Kak, sebelumnya ada yang mau menambahkan. Menurut saya, pentingnya pelatihan untuk organisasi atau individu dalam sebuah SDM itu salah satunya dengan adanya pelatihan SDM, jadi itu mampu mengurangi dan menghilangkan kinerja yang buruk. Jadi kalau misalnya ada pelatihan, kinerja yang buruk itu dapat dihilangkan atau dikurangi. Jadi perusahaan itu dapat bekerja lebih efektif lagi, seperti itu Pak. Terima kasih untuk pendapatnya. Serta semua itu pendapatnya sudah benar semua ya. Nah, selanjutnya kita ke materi. Tutup ya? Tutup tidak ya? Gimana Pak? Boleh dicek dulu screen-nya nutup atau tidak ya?
Ini tidak ada masalah kayaknya. Pak. Bentar ya. Saya buka lagi ya. Tadi ketutup pula nih. Baik. Oke, ini ya materinya ya. Just, ini kita akan membahas tentang pengertian pelatihan dan pengembangan. Pelatihan atau training adalah suatu proses pendidikan jangka pendek yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisir pegawai dan manajerial, mempelajari pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengembangan sendiri, yaitu merupakan suatu proses pendidikan jangka panjang yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisasi yang pegawai manajerialnya mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk mencapai tujuan yang umum. Selanjutnya, pelatihan dan pengembangan merupakan dua konsep yang sama, yaitu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Tetapi dilihat dari tujuannya, kedua konsep tersebut dapat dibedakan. Pelatihan lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang spesifik pada saat ini. Dan pengembangan lebih ditekankan pada peningkatan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan pada masa yang akan datang. Yang dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi dengan kegiatan untuk mengubah perilaku kinerja. Ya, coba bisa dijelaskan yang mengetahui pelatihan itu apa menurut kalian? Apa baik Pak? Menurut saya pelatihan adalah kegiatan memberi, meningkatkan untuk keahlian tertentu dan pekerjaan Pak. Ya, terima kasih. Ada pendapat lain? Pak, menurut saya kalau pelatihan di jawaban kedua itu usaha untuk memperbaiki performa seorang pekerja pada suatu bidang pekerjaan tertentu. Ya, terima kasih untuk pendapatnya. Selanjutnya tentang komponen-komponen pelatihan dan pengembangan. Yaitu dengan adanya tujuan dan sasaran pelatihan dan pengembangan. Kedua, para pelatih atau mentor berkualitas memadai. Yang ketiga, materi pelatihan dan pengembangan. Yang keempat, metode pelatihan dan pengembangan. Yang kelima, peserta pelatihan dan pengembangan. Inilah prinsip-prinsip perencanaan pelatihan dan pengembangan, yaitu adanya materi yang harus diberikan secara sistematis kepada peserta pelatihan. Yang kedua, tahap-tahapan tersebut harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai. Tiga, penatar harus mampu memotivasi dan menyebarkan respon terhadap peserta pelatihan. Adanya penguat dan serta menggunakan konsep pembentuk shaping perilaku. Nah, ini tujuan dan manfaat perencanaan pelatihan dan pengembangan. Nah, tujuan pelatihan dan pengembangan itu antara lainnya ialah meningkatkan penghayatan jiwa dan ideologi dalam perusahaan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas kerja. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kerja. Yang keempat, meningkatkan ketetapan perencanaan sumber daya manusia.
Yang kelima, meningkatkan sikap dan moral semangat kerja. Yang keenam, meningkatkan rangsangan agar pegawai mampu berprestasi secara maksimal. Yang ketujuh, meningkatkan kesehatan dan kesabaran kerja. 8. Dengan tujuan menghindari keusangan. Dan yang terakhir, meningkatkan pengembangan pribadi pegawai. Ada yang bisa menambahkan tujuan dari pelatihan? Boleh menambahkan dari Izin Pak, menurut saya tujuan dari pelatihan salah satunya itu dapat meningkatkan keahlian atau skill karyawan. Selain itu juga meningkatkan keterampilan terhadap pemutusan terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Oke, terima kasih Devi. Oke, kita lanjut ya. Ini ada tahapan perencanaan pelatihan dan pengembangan. Di tahapan perencanaan pelatihan atau analisis kebutuhan pelatihan, pada tahap pertama organisasi memerlukan fase penilaian yang ditandai dengan satu kegiatan utama, yaitu analisis kebutuhan pelatihan. Ini ada terdapat 3 situasi di mana organisasi harus melakukan analisis tersebut. Yang pertama, perkembangan problem. Yang kedua, new system dan teknologi serta automatic and habitual training. Ini di situasi yang pertama itu ada yang berkaitan dengan kinerja di mana karyawan organisasi mengalami degradasi kualitas atau kesenjangan antara unjuk kerja dengan standar kerja yang telah ditetapkan. Nah, situasi kedua yaitu berkaitan dengan penggunaan komputer, prosedur, atau teknologi baru yang diadopsi untuk memperbaiki efisiensi operasional perusahaan. Yang ketiga, berkaitan dengan pelatihan secara tradisional, dilakukan berdasarkan persyaratan misalnya kewajiban legal, seperti masalah kesehatan dan keselamatan kerja. Selanjutnya, ini ada fungsi training need analysis. Atau bisa disebut dengan TNI, yaitu mengumpulkan informasi tentang skill, knowledge, dan feeling pekerjaan. Mengumpulkan informasi tentang job content atau job context yang mendefinisikan kinerja standar dan kinerja aktual dalam rincian yang operasional. Melibatkan stakeholder dan membentuk dukungan memberi data keperluan perencanaan hasil training need analysis adalah identifikasi performance. Nah, lanjut aja ya. Ini adalah perencanaan dan pembuatan desain pelatihan. Desain pelatihan adalah esensi dari pelatihan karena pada tahapan ini bagaimana kita meyakinkan bahwa pelatihan akan dilaksanakan keseluruhan tugas yang harus dilaksanakan pada tahap ini. Adapun tahapannya adalah mengidentifikasi sasaran pembelajaran dari program pelatihan. Yang kedua, menetapkan metode yang paling tepat. Yang ketiga, menetapkan penyelenggaraan dan dukungan lainnya. Yang kelima, menetapkan isi dan materi pelatihan. Yang keenam, mengidentifikasi alat-alat evaluasi. Dan terakhir, menyusun urutan pelatihan. Nah, coba yang pernah ikut pelatihan, boleh apa aja yang pernah diikuti sertakan? Boleh? Saya Pak, sebelumnya saya pernah mengikuti pelatihan terkait manajemen tentang service excellence. Jadi di situ saya belajar mengenai bagaimana sih melayani pelanggan secara unggul. Jadi kita dapat memahami bagaimana kemauannya pelanggan. Selain itu juga saya juga pernah mengikuti seminar terkait tentang manajemen diri, tentang kepemimpinan dan motivasi berprestasi. Seperti itu Pak yang pernah saya ikuti terkait pelatihan tentang manajemen. Siapa? Kak Windy pernah ikut pelatihan sebelumnya?
Yang pernah saya ikuti pelatihan manajemen diri dan kurang lebih sama seperti yang dibilang Kak Devi tadi, Pak. Oke. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada metode pelatihan dan pengembangan. Nah, ada 2 kategori program pelatihan dan pengembangan, yaitu biasanya disebut dengan metode praktik atau on-the-job training. Yang kedua, teknik presentasi informasi dan metode simulasi. Nah, ini yang selanjutnya kita bahas tentang on-the-job training. Teknik on-the-job training merupakan metode pelatihan yang paling banyak digunakan. Karyawan dilatih tentang pekerjaan baru dengan supervisi langsung seorang pelatih. Berbagai macam teknik yang bisa digunakan dalam praktek adalah, ini biasanya ada rotasi jabatan. Ini selanjutnya ada latihan induksi kerja dan magang. Selanjutnya itu ada coaching atau penugasan sementara. Nah, pada teknik selanjutnya itu ada metode simulasi. Ini biasanya ada metode ini, ada metode studi kasus, role playing, business game, festival training, latihan laboratori, atau program pengembangan eksekutif. Nah, ini selanjutnya ini metode pelatihan teknik presentasi informasi. Ini bisa jadi ada kuliah. Teknik ini merupakan metode tradisional ya sebagai teknik. Selanjutnya presentasi video, metode konferensi, atau program interaction. Atau yang selanjutnya studi sendiri atau mencari metode pelatihan dipelajari oleh pegawainya sendiri. Nah, ini metode pelatihan dan pengembangan. Ini ada metode pelatihan, ada tujuan pelatihan pengembangan, program pelatihan, dan evaluasi. Dari tujuan pelatihan itu ada kebutuhan individu dan tujuan organisasi. Untuk metode pelatihan dan pengembangan ini harus ada teori materinya atau metode pelatihannya. Selanjutnya ini bahasa program pelatihan dan pengembangan, itu ada dukungan dana dari perusahaan dan dukungan dari pimpinan perusahaan. Selanjutnya setelah program berjalan, maka harus dievaluasi oleh penanggung jawab supervisi dan personalia dari perusahaan. Oke, ini selanjutnya menurut kalian biasanya yang sudah tadi, siapa tadi yang sudah mengikuti pelatihan, yang sudah pernah? Devi dan Windy, Pak. Devi, Pak. Devi, kendala apa saja yang pernah dialami di pelatihan? Kalau menurut saya pernah ikut pelatihan dengan materi yang berbeda, tetapi trainer atau pelatihnya itu saja, Pak. Jadi menurut saya itu membosankan karena pengetahuannya berpusat di situ-situ aja. Jadi mungkin itu jadi kendala juga sih, Pak, bagi audiens yang lain yang ikut pelatihan. Selain itu, program pelatihan yang diadakan itu sulit sekali dimengerti oleh para orang-orang yang ikut melakukan pelatihan. Jadi seharusnya menurut saya sebelum diadakan pelatihan harus diingat dulu kira-kira apa sih pelatihan yang cocok untuk para orang yang mau dilatih, seperti itu, Pak. Ada bisa menambahkan? Saya rasa cukup, kita lanjutkan ke media learning ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Iya, Baik, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, ya, Pak. Pak. Izin live ya, Pak. Terima kasih. Izin live ya, Pak.